Shalom saudara-saudaraku di FS Community. Di dalam ibadah hari ini, mari kita berikan waktu kita untuk duduk tenang. Kita bersama-sama bersekutu, beribadah menyembah Tuhan. Saya mengajak kita boleh mengambil saat teduh bersama-sama selama beberapa waktu ini. Sebelum kita bersama menyembah Dia, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berteduh bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersekutu bersama. Hadirlah di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Di mana-mana tempat Engkau persatukan hati kami, supaya kami boleh menyembah Engkau, duduk diam mendengar firman-Mu, dan kami boleh menjadi murid yang bertumbuh di dalam Kristus. Dengarlah doa kami. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, Mazmur 71 ayat yang kelima berbunyi demikian. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Mazmur ini mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama katakan, hanya Yesuslah kekuatanku, hanya Dialah harapanku. Aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa Dia. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kesungguhan hati kau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhanlah harapan di dalam kehidupan kita. Dan hanya di dalam Dialah kita boleh tenang, kita boleh menikmati ketenangan bersama dengan Tuhan. Biarlah pujian nyamanlah jiwaku boleh meneduhkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh. Sebab Kristuslah menyelamatkanku, darahnya menebus jiwaku. Katakan bersama, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bukan sebagian dosaku ini, melainkan segenap dosa
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, tenanglah jiwa kami. Ketika Engkau bersama dengan kami, nyamanlah jiwa kami. Hari ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Buatlah jiwa kami teduh di tengah situasi yang tidak mudah yang harus kami hadapi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh memberi keteduhan bagi kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami, pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada setiap kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membagikan sebuah kebenaran bagi saudara yang diambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Kalau saudara bisa membuka bersama dengan saya mengajak saudara membuka bagian itu bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Nah, saya akan membaca bagian itu untuk saudara sekalian. Saya berharap saudara boleh memperhatikan Alkitab saudara masing-masing dan saudara boleh menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat yang keempat berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang boleh membaca, merenungkannya, dan yang terlebih melakukannya di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara, tema pada pagi ini atau pada hari ini saya beri judul "Gak usah khawatir". Saudara, menjelang di dalam situasi yang seperti ini, kekhawatiran itu siapa sih yang gak ngalami? Siapa sih yang tidak pernah mengalami kekhawatiran di saat-saat yang seperti ini? Ada seorang yang bernama John Piper mendapatkan sebuah surat dari seorang pemudi yang baru saja putus dari pacarnya. Di akhir surat itu, sang pemudi ini berkata kepada John Piper seperti ini. Aku ingin menjalani hidup yang memuliakan Allah. Tetapi itu tidak mudah. Tanpa seorang laki-laki yang sungguh bergantung kepada Allah. Namun sekalipun demikian, saya tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik bagi saya. Saudaraku, sekilas pesan ini adalah pesan untuk mempercayai Tuhan di saat-saat mengalami kesedihan, di saat-saat mengalami rasa putus asa. Tetapi di sela-sela pesan itu saya menemukan ada sebuah nada kekhawatiran.
Tentang apakah pemudi ini akan menikah atau tidak. Akankah dia mendapatkan laki-laki yang cinta Tuhan atau tidak. Demikianlah hidup kita, bukan? Kita sering khawatir. Ada begitu banyak pemuda-pemudi yang khawatir akan hidupnya. Apalagi di saat-saat yang seperti ini ketika ancaman virus itu ada di sekitar kita. Ada rasa khawatir. Bagaimana dengan pergumulan seorang hamba Tuhan? Sudah ada banyak rasa khawatir di dalam diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Di saat-saat yang seperti ini ada banyak kekhawatiran yang bergejolak di dalam hati pikiran saya. Yang terlintas seperti ini kira-kira. Bagaimana nih kalau jemaat kemudian itu mulai malas datang ke gereja? Sudah menikmati ibadah online itu dengan nyaman. Bagaimana kalau nanti ada jemaat yang gak setuju dengan cara ibadah online seperti ini? Sudah ada banyak kekhawatiran yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran saya. Tetapi itulah pergumulan seorang hamba Tuhan. Tapi saudara, saya bersyukur kalau firman Tuhan itu terus mengingatkan saya untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Saudara, pertanyaan hari ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana seorang pemuda itu menghadapi kekhawatiran. Saudara, ketika saya mencari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi khawatir itu adalah sebuah perasaan takut, sebuah perasaan cemas, gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dan saya berpikir bahwa ketidakpastian itulah yang seringkali membuat kita khawatir. Tetapi saudara, saya bersyukur bahwa di dalam firman Tuhan kita menemukan kepastian. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 bagian yang sudah kita baca pada hari ini memberikan sebuah realita di dalam kehidupan kita tentang kekhawatiran. Saudara, rasa khawatir itu nampaknya dialami juga oleh jemaat di Filipi, sekalipun situasinya berbeda mungkin dengan kita hari ini. Apa sih yang sedang mereka khawatirkan? Kalau kita membaca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-28. Filipi 1 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara, nampaknya mereka gentar dengan hal-hal yang mengancam kehidupan mereka. Entah apa yang sedang mengancam kehidupan mereka, tetapi itu membuat mereka khawatir. Filipi 2 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Saudara, jemaat di Filipi ini khawatir tentang orang yang dikasihinya yang bernama Epafroditus. Mereka mendengar Epafroditus ini sakit. Mereka cemas, mereka khawatir. Apalagi yang mereka khawatirkan, saudara? Nampaknya di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-19, ketika Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nampaknya ada sebuah perasaan khawatir, di mana jemaat ini mulai khawatir tentang pemeliharaan Tuhan. Apakah Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka? Apakah Tuhan akan memelihara kehidupan mereka? Mereka mulai khawatir. Dan bukankah itu yang menjadi kekhawatiran kita juga hari ini? Kita mulai khawatir apakah Tuhan akan menjaga kita. Kita mulai khawatir apakah Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita mulai khawatir apakah persediaan kita cukup
untuk masa karantina atau masa isolasi hari-hari yang ke depan. Tapi bacaan Filipi 4 ayat 4 sampai 9 memberikan kita beberapa penguatan. Secara khusus Paulus memberikan obat penawar di dalam menawan rasa khawatir itu. Saudara, saya rangkum itu dengan 5B. Mari kita lihat secara detail di dalam bacaan kita pada hari ini. Coba kita perhatikan ayat yang keempat. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, B yang pertama untuk melawan rasa khawatir itu adalah bersukacita. Saudara, 2 kali Paulus mengulang kata ini di dalam ayat yang sama. Pengulangan ini menjadi penting. Oleh karena sesungguhnya Paulus ini ingin berbicara tentang ketetapan hati. Di saat kita menghadapi keadaan yang berada di luar kendali kita, maka seharusnya sebagai pemuda-pemudi Kristen, yang terpenting adalah kita menetapkan hati kita untuk bersukacita. Saudara, bersukacita di sini bukanlah sebuah tindakan penyangkalan kekhawatiran. Tetapi ada sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa kita menetapkan hati kita untuk mau dekat dengan Allah. Itu sebabnya Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Ada yang berkata, saudara, rasa khawatir itu merupakan bentuk ketidakpercayaan akan penyertaan Allah. Saudara, sejalan dengan ini, maka saya merasa ketika kita memilih dan menetapkan hati kita untuk bersukacita di tengah keadaan yang sulit, itu artinya kita sedang belajar mempercayakan seluruh hidup kita di dalam penyertaan Allah. Ketika kita belajar mempercayakan seluruh hidup kita di dalam penyertaan Allah, saya percaya kita akan bersukacita karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Penawar yang kedua atau B yang kedua di dalam ayat yang kelima. Di sana dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. B yang kedua yang saya rasa bisa menjadi penawar di dalam rasa khawatir kita di masa-masa yang seperti ini adalah berbuat baik. Berbuat baik. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, daripada memikirkan hal-hal yang di luar kendali hidup kita, Rasul Paulus menasihatkan untuk kita justru menyatakan kebaikan kepada orang lain. Saudara, bagi saya ini merupakan tanda yang terlihat dari sukacita orang-orang Kristen di tengah-tengah keadaan yang sulit. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa sukacita kita itu tidak boleh ditentukan oleh keadaan hidup kita. Sukacita kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan hidup kita. Nah, justru di dalam segala keadaanlah kita sebagai orang-orang Kristen harus menunjukkan tindakan nyata sebagai sebuah ekspresi sukacita kita. Di hari-hari seperti ini, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan kita boleh nyatakan lewat memperhatikan sesama kita di gereja. Mungkin kita tanya kabarnya, kita tanya kabar keluarganya, kita berinisiatif memberikan kata-kata penguatan kepada mereka, atau bahkan kita bisa mendampingi mereka di saat-saat mereka terpuruk di dalam kekhawatiran yang mendalam. Itu adalah tindakan berbuat baik yang harusnya nyata di dalam kehidupan orang Kristen. Dan bagi saya ini jelas menjadi obat penawar yang manjur dalam melawan rasa khawatir.
berbuat baik. Itu sebabnya saya mendorong saudara di hari-hari seperti ini, saudara tetap menyatakan perbuatan baik saudara kepada orang lain. Gak perlu kita kemudian khawatir dengan cara kita menimbun makanan, minuman, bahan pokok dan sebagainya. Beli secukupnya. Berbagilah dengan orang lain. Saya rasa bukan sebuah kebetulan kita membaca bagian ini hari ini. Lalu yang ketiga, saudara. B yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. B yang ketiga adalah berdoa. Saudara, mengapa berdoa itu menjadi obat penawar di dalam melawan rasa khawatir? Karena sesungguhnya doa itu adalah wujud penyerahan diri kita seutuhnya kepada Allah. Saudara, seringkali kita berdoa hanya di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Allah, bukan? Allah seringkali ibarat tukang reparasi saluran air yang buntu. Ketika saluran itu buntu, kita cari Allah, kita minta Allah untuk tolong kita. Nah, setelah beres apa yang terjadi? Kita merasa gak perlu lagi. Tapi doa yang sungguh-sungguh tidak seperti itu. Doa justru menunjukkan keterbatasan kita. Dan kita mau belajar mempercayakan hidup kita kepada Allah yang tidak terbatas. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita bahwa sesungguhnya kita ini lemah dan rapuh. Bahwa hanya dengan pertolongan Tuhanlah maka kita bisa menjadi kuat dalam menjalani kehidupan hidup seperti sekarang ini. Dan saudara, di dalam doa kita boleh menyatakan ucapan syukur kita. Alih-alih mengeluh dengan keadaan hari ini, saya mendorong saudara untuk boleh berdoa mengucap syukur akan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Itu adalah obat penawar yang ketiga melawan rasa khawatir. Bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat, B yang keempat, di dalam ayat yang ke-8. Di sana dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Surah B yang keempat untuk melawan rasa khawatir kita adalah mari kita berpikir dengan benar. Saudara, bukankah rasa khawatir itu seringkali muncul ketika kita berpikir tentang masalah, tentang ketidakadilan, tentang kebenaran dan sebagainya. Mereka mengisi pikiran-pikiran mereka dengan persoalan yang rasanya tidak kunjung selesai. Saudara, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mengisi pikiran kita untuk memikirkan apa yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan seterusnya. Di saat kita mengisi pikiran kita dengan cerdas, di tengah-tengah menumpuknya informasi hari ini, saya rasa kita bisa melawan kekhawatiran itu ketika kita mengisi pikiran kita dengan berita firman Tuhan. Nasihat saya secara praktis bagi saudara di dalam masa-masa yang seperti ini, banyakin baca firman deh. Yang pasti sudah benar. Biarlah firman yang mengisi pikiran saudara. Berpikir benar itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan
akan menyertai kamu. Yang kelima, melawan rasa khawatir, kita perlu bertindak. Saudara, keempat hal yang di atas yang tadi saya jelaskan, yaitu sukacita, berbuat baik, berdoa, berpikir benar, tidak akan bermanfaat jika kita berhenti pada level pengetahuan. Semua itu harus kita praktikkan. Seorang yang berkata, tugas dari seorang Kristen adalah melakukan apa yang diajarkan Alkitab, bukan sekedar duduk dan mempelajarinya. Nah, saya percaya ketika saudara bertindak, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam bacaan kita hari ini, maka di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semoga pesan firman Tuhan pada hari ini boleh memberi kepada saudara ketenangan di tengah situasi yang bergejolak. Semoga rasa khawatir saudara bisa digantikan dengan rasa damai sejahtera. Karena sesungguhnya saya dan saudara boleh mempercayakan hidup kepada Allah yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau firman-Mu pada hari ini terus mengingatkan kami untuk kami boleh bersuka cita di dalam segala keadaan kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk terus menyatakan perbuatan baik kami di tengah-tengah dunia yang egois. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk terus berdoa sebagai wujud kami berharap kepada Tuhan. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk mengisi pikiran kami dengan pikiran yang benar, dengan firman Tuhan yang menuntun kami kepada kebenaran. Dan Tuhan ajar kami untuk bertindak, melakukan semua yang kami tahu, supaya nyatalah Engkau di dalam kehidupan ini. Nyatalah Engkau di dalam situasi yang seperti ini. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menyatakan terang-Mu di dalam dunia yang gelap ini. Tuhan, terima kasih. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, puji syukur kalau kita boleh hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh sekali lagi meneguhkan pengharapan kita bahwa sesungguhnya hanya di dalam Kristus kita boleh kuat, kita boleh teguh. Mari saya mengajak saudara berdiri, kita nyanyikan pujian Kaulah Harapanku sebelum kita menutup ibadah kita hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, dan hanya di dalam Engkau sajalah kami boleh tenang. Biarlah ibadah kami hari ini boleh mengiring kami hari demi hari, boleh kuat berjalan bersama dengan Engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama arahkan hati kita. Kita boleh menerima berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan yang daripada Kristus Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara boleh duduk kembali, bersaat teduh, menenangkan hati saudara. Amin. Saudara, sebagai pembina rohani saudara di tempat ini, saya ingin memberikan pengumuman kepada saudara. Saudara, satu hal yang sudah kita sering dengar dari media sosial, dari pengumuman-pengumuman yang ada. Saudara, marilah di saat-saat seperti ini kita boleh menjaga kesehatan kita. Dan saya juga menghimbau kepada saudara untuk tetap mengikuti himbauan daripada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita. Tetapi yang terutama saudara, bagi saya ingin saudara tetap menjaga kesehatan rohani saudara. Isilah hari-hari ini saudara dengan bijaksana. Dan ini saat bagi saudara untuk memperbanyak waktu saudara untuk bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi. Saudara, saya gak akan panjang lebar memberi pengumuman untuk saudara. Saya berharap kita boleh berjumpa di minggu depan di dalam ibadah bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan beserta engkau dan saya. Amin.